Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Rina akan membahas tentang cara mengerjakan soal nilai maksimum, minimum, kemudian kemonotonan dengan menggunakan cara aplikasi Desmos Graphing Calculator. Berikut adalah dua soal latihan yang akan dibahas untuk di video kali ini. Nah, untuk aplikasi Desmos-nya kalian bisa install terlebih dahulu di HP masing-masing, bisa diakses via Play Store, di-download di situ. Nah, kemudian untuk yang pakai PC bisa download juga atau bisa langsung ke Google di search Desmos Graphing Calculator. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena ini kita akan mengerjakan via aplikasi, maka di sini nanti kita harus jeli dalam melihat grafik. Mana itu nilai maksimum, nilai minimum, mana interval turunnya, kemudian mana titik baliknya, seperti itu. Nah, di sini untuk soal yang pertama, kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. 2 cos X pi per 6. Nah, Y sama dengan tidak usah digambar terlebih dahulu. Nah, langsung saja. Oh ya, di sini di Desmos ini merupakan lembar kerjanya, ini sumbunya. Nah, di sini di sumbu X itu berisi bilangan bulat, namun karena kurva yang akan kita gambar itu adalah kurva fungsi trigonometri, maka sumbu X-nya perlu kita ganti dalam radian. Caranya di sini di pengaturan grafik kita ganti di bagian sumbu X. Nah, stepnya kita ganti dengan pi. Nah, di sini ada keypad, kita gantikan dengan pi seperti itu. Sudah jadi ya. Langsung kita gambar soal yang pertama, yaitu 2 cos. Nah, cosnya boleh mengetik atau boleh mengambil dari function cos X ditambah pi per 3 atau per 6. Tadi kita lihat pi per 6 ya. Nah, per 6-nya itu pernya kita pakai tanda bagian ini atau tanda garis miring. Nah, ini tadi udah keluar ya kursor, jadi harus pas di sini. Per 6 gitu. Nah, dari grafik ini kita harus bisa mengidentifikasi mana itu nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Nah, untuk soal 1 ini tadi dibatasi dari 0 sampai dengan 2pi. Mana sih nilai maksimumnya? Nah, kita lihat dulu grafiknya. Intervalnya 0 sampai dengan 2pi. Kita perhatikan sampai sini. Ada dia mencapai maksimumnya di mana? Nah, suatu grafik dia mencapai maksimum itu kalau dia berada di stasioner yang di puncak ini ya. Ini secara grafik pemahamannya. Nah, ini berada di berapa? Nah, nilainya berapa itu? Nah, suatu di sini ada yang namanya titik stasioner. Nah, di sini titik stasioner itu kan pastilah ada X, Y. Nah, di mana Y-nya itu dia adalah nilai max-nya. Kalau posisinya di sini. Nanti kalau di sini dia nilai minimumnya. Oke, untuk nilai maksimumnya berarti berapa ini? Dia adalah Y. Karena titik itu kan absis koma ordinat, berarti kita harus memperhatikan yang bagian ordinatnya, yaitu adalah 2. Dia nilai maksimumnya adalah 2. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ini ya, urutnya kan 2. Terus kalau bisa langsung dilihat di sini juga nilainya 2. Kemudian untuk nilai minimumnya. Nilai minimumnya di sini adalah min 2. Dari sini ya, bisa dilihat ke sini atau kalau lebih tepatnya kita klik di stasionernya di sini, kita dapat melihat ordinatnya itu adalah min 2. Jadi nilai maksimumnya itu 2, kemudian nilai minimumnya adalah min 2. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah berapakah selisih nilai maksimum dan nilai minimum? Nah, selisih itu kan tidak lain adalah jarak ya, atau kalian bisa menggunakan rumus ini maksimum dikurangi dengan minimum. Berarti 2 dikurangi min 2 adalah 4. Nah, yang namanya selisih pastilah bernilai positif, seperti dia jarak dari nilai maksimum ke nilai minimum. Begitu pula kalau sebaliknya selisih antara nilai minimum dan nilai maksimum, jawabannya juga tetap 4.
gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Jadi nanti kita ini bisa enter, kemudian kita bisa menggambarkan fungsi yang kedua. Nah, untuk menggambar fungsi yang kedua, supaya fungsi yang pertama tidak mengganggu dalam pengamatan grafik, maka bisa kita sembunyikan dengan cara mengeklik atau menghitnya dengan mengeklik gambar kurva di sini. Nah, kalau mau dimunculkan lagi juga bisa diklik lagi aja. Lebih baik kita sembunyikan, kita fokus ke soal yang nomor 2, yaitu kurvanya 2 sin X plus 60. Nah, di aplikasi Desmos kita perlu mengganti 60 derajat ini ke dalam bentuk radian sehingga menjadi pi per 3, begitu. Nah, jadinya 2 sinnya kita bisa ngeklik ya, bisa ngetik juga. Sin. Nah, kalau kita ngetik berarti kita harus membuat tanda kurungnya. X ditambah pi per 3, seperti itu. Ini adalah grafiknya. Kalau oke, langsung saja kita amati. Di soalnya itu kan yang diinginkan titik balik. Titik balik itu kan ada 2, ada yang maksimum, ada yang minimum. Nah, juga bisa disebut sebagai titik stasioner ya. Ini perlu diamati bahwa kurvanya itu untuk 0 sampai dengan 2pi intervalnya. Kita mengamatinya sebatas itu saja. Jadi dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, titik baliknya yang mana? Nah, titik baliknya itu ya berarti yang kalau di sini di puncak itu, nah di sini ada nilai maksimum. Ya 2. Kalau titik bukan nilai maksimum ya disebutnya maksimum saja. Dia titik baliknya maksimum di pi per 6,2. Nah, di sini juga dan ada juga maksimumnya di 13 pi per 6,2. Tapi di sini termasuk dalam interval enggak? Nah, ini kan sudah kelewat dari 2pi. Maka yang dimasukkan adalah yang ini saja, yaitu pi per 6,2. Maksimum di pi per 6,2. Lanjut untuk titik balik itu kan juga ada yang minimum. Nah, kita cari yang minimumnya di sini. Nah, dia berada posisi 7pi per 6,-2. Jadi grafik fungsi 2 sin X plus pi per 3 itu maksimumnya berada di pi per 6,2 dan minimumnya di 7pi per 6,-2. Lalu ini apakah termasuk? Ini tidak termasuk ya, karena intervalnya di dalam soal hanya dibatasi sampai 2pi saja. Setelahnya 2pi atau kurangnya dari 0 tidak termasuk, begitu. Kemudian lalu interval turun. Manakah interval turunnya? Nah, kalau interval turun mudah saja ya, berarti melihatnya itu grafik tersebut dalam keadaan turun. Berarti dari sini kan? Tidak dari sini. Kalau ini ke sini itu dia naik. Nah, berarti dari harus sini ke sini. Berarti pi per 6 mulai kalau ditanyakan interval berarti kita mengamatinya bagian absis atau yang di sumbu X. Kalau tadi terkait dengan nilai maksimum minimum kita mengamatinya yang Y. Lihat kalau ini kan berarti nilai maksimumnya 2. Tapi kalau berbicara tentang interval naik turun maka kita amatinya adalah di bagian absis, yaitu di bagian X-nya. Nah, ini berarti dia turun itu mulai dari pi per 6 sampai dengan, nah sampai sini, sampai 7pi per 6. Nah, kemudian dia naiknya kapan? Nah, naiknya ada 2 kali naikan nih. Dari 0 sampai dengan pi per 6, ini 0 ya, ini 0. 0 sampai dengan pi per 6, dan ada lagi dari sini 7pi per 6 sampai dengan 2pi. Kenapa nggak sampai sini? Karena tadi kan kita batasannya hanya sampai 2pi saja. Begitu ya dalam menjawab. Nah, terima kasih. Semoga video ini bisa dipahami. Kalau belum paham nanti bisa diulang-ulang ya. Atau bisa di kolom komentar mengetikkan pertanyaannya apa.
Baik, terima kasih. Sekian dulu, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.